Selamat pagi Pak, mohon izin Pak. Taruh nama di atas nama Henry Haryanto, kelas Nautika 3C NIT 2041055. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang insiden di laut dalam situs KNKT yang berjudul Kapal Maju 8 menabrak atau menubruk Sinpo 16 di mana pelabuhan Lewaleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kronologi kejadian: pada tanggal 5 Desember 2019 sekitar pukul 05.20 WITA, kapal barang umum Maju 8 berlabuh dengan jangkar kanan di perairan Teluk Leba-Leba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Setelah berlayar dari Manokwari, Papua Barat, Maju 8 membawa muatan 3.204 ton semen yang dibongkar di Pelabuhan Lewa-Leba. Posisi labu Maju 8 sekitar 1 mil laut di utara Pelabuhan Lewa-Leba. Pada saat itu di dermaga Pelabuhan Lewa-Leba masih terdapat kegiatan bongkar muat. Kapal barang lainnya yaitu Sipo 16 dan Lem Hari 2 sehingga Maju 8 harus menunggu jadwal untuk sandar. Tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WITA, kegiatan membongkar sebagian muatan dari kapal Sipo 16 untuk hari itu selesai. Agen kapal Maju 8 yang bertindak sebagai agen kapal Sinpo 16 menyampaikan rencana sandar kepada nakoda Maju 8 bahwa Maju 8 akan sandar di lambung kanan Sipo 16. Dalam rencana itu, keesokan harinya, Maju 8 akan dapat sandar ke dermaga kapal sekitar Lem Ari 2 yang berada di depan Sinpo 16. Keluar dari dermaga, agen kapal menyampaikan kepada nakoda Sipo 16 agar kapal Sinpo 16 sedikit bergeser ke belakang hingga ke perbatasan dermaga kapal atau kapal kayu. Sinpo 16 selanjutnya sedikit bergeser ke belakang ke arah timur sehingga ruang bebas di depan Sinpo 16 sekitar 30 meter pukul 17.15 WITA. Nakoda Maju 8 memerintahkan kapal untuk bersiap sandar. Seluruh perwira kapal termasuk serang menandatangani pemberitahuan One Hour Notice atau HON. Awal mesin selanjutnya menyalakan mesin bantu nomor 1 dan menyiapkan mesin induk. Jurumudi jaga tiba di anjungan pertama kali disusul oleh KKM. Pukul 17.30 WITA, masinis dan juru minyak jaga menyalakan mesin induk dan selanjutnya bersiap di sisi mesin induk. Nakoda selanjutnya tiba di anjungan dan di sana telah bersiap KKM dan jurumudi jaga. KKM bertugas memegang handle telegraf mesin induk dan tuas kontrol gearbox yang terletak di sisi kanan anjungan. Sementara itu jurumudi memegang kemudi yang terletak di tengah anjungan. Nakoda menanyakan ke KKM tentang kesiapan mesin dan KKM menjawab mesin siap berolah gerak. Molim 2 dan serang bersiap di haluan untuk mendaikan jangkar, sedangkan Molim 1 dan 2 untuk awak dek bersiap di buritan. Setelah mesin induk siap, nakoda memerintahkan Molim 2 untuk menaikkan jangkar. Pukul 17.42 WITA, Maju 8 mulai bergerak maju mengarah timur mendekati Bui Merah. Pukul 17.45 WITA, nakoda memerintahkan KKM untuk menaikkan putaran mesin induk menjadi maju setengah atau half ahead dan memerintahkan jurumudi untuk mengarahkan haluan ke kapal Bui Merah di sebelah kiri. Sesaat mendekati Bui Merah, nakoda memerintahkan KKM untuk menurunkan kecepatan. KKM menggerakkan handle telegraf menjadi maju pelan sekali atau dead slow ahead. Pada saat itu kecepatan kapal sekitar 4 knot. Nakoda lalu memerintahkan jurumudi untuk berbelok ke kanan mengarah ke pelabuhan Lewa-Leba. Pukul 17.51 WITA, nakoda memerintahkan KKM untuk stop mesin dan kecepatan kapal saat itu 3,8 knot. Pukul 17.53 WITA, nakoda memerintahkan KKM untuk mesin mundur pelan sekali, dead slow astern, dan memerintahkan jurumudi untuk mengarahkan haluan kapal lurus ke haluan Sinpo 16. Jurumudi memantau kecepatan kapal yang dimonitor GPS yang ada di depannya dan terus memberitahukan kecepatan tersebut kepada nakoda. Ilustrasi trek pergerakan Maju 8 dan posisi Sinpo 16 di Pelabuhan Lewa-Leba. Pukul 17.55 WITA, melihat kapal masih melaju, nakoda kembali memerintahkan KKM untuk mesin mundur pelan atau slow astern. Haluan Maju 8 tetap diarahkan ke haluan Sinpo 16. Molim 2 di haluan yang sedang menyiapkan tali kapal memberitahukan kepada nakoda jika jarak dengan Sinpo 16 sekitar 300 meter. Pada saat itu, Maju 8 tetap melaju mengarah ke haluan Sinpo 16. Pada saat jarak sekitar 150 meter,
Molim 2 kembali memerintahkan jarak maju 8 dengan Shinpo 16 kepada nahkoda. Kecepatan kapal pada waktu itu sekitar 3,7 knot. Menyadari kecepatan kapal tidak banyak berkurang, nahkoda langsung memerintahkan Molim 2 untuk melego jangkar satu segel dan memerintahkan jurumudi untuk cikar kanan. Kemudian Molim 2 melego jangkar kanan sekitar satu segel dan ditahan. Beberapa saat kemudian nahkoda memerintahkan Molim 2 untuk menurunkan rantai jangkar hingga 3 segel. Molim 2 kembali melego jangkar 3 segel di atas air. Pada saat itu, rantai jangkar masih terlihat kendor. Awak Shinpo 16 dan agen kapal mendengar suara rantai jangkar maju 8 yang dilego dan menyaksikan maju 8 mendekat ke arah Shinpo 16. Di anjungan maju 8, KKM menghubungi Molim 1 di Buritan untuk memeriksa tendangan air putaran mundur baling-baling. Molim 1 menyatakan terdapat tendangan air putaran mundur baling-baling, tipikal olah gerak kapal yang akan sandar kiri. Leba-leba Teluk Leba-leba Laut Sawu pukul 18.04 WITA. Nahkoda maju 8 memerintahkan KKM untuk stop mesin dan nahkoda terus memerintahkan jurumudi untuk cikar kanan. Jurumudi mengatakan bahwa kemudi sudah cikar kanan, namun 8 tetap mengarah ke haluan Shinpo 16 di haluan maju 8. Molim 2 memerintahkan Bosun untuk melemparkan tali kapal ke awak Shinpo 16. Sesaat kemudian haluan 6 dan haluan 8 kemudian lambung kanan depan Shinpo 16. Pagar kanan kapal Shinpo 16 rusak karena ditubruk haluan maju 8. Shinpo 16 lalu melepas tali maju 8 yang telah dimasukkan di boulder Shinpo 16. Jurumudi melihat kecepatan kapal ke 3,5 knot saat maju 8 menubruk Shinpo 16. Setelah menubruk Shinpo 16, maju 8 perlahan mundur menjauh dari Shinpo 16. Agen kapal dan awak kapal Shinpo 16 yang berada di lambung kanan mendengar suara air dari dalam palka. Awak Shinpo 16 lalu bergegas memeriksa ke dalam palka dan melihat air laut masuk ke dalam palka. Agen kapal laut berteriak ke awak kapal Shinpo 16 untuk menyiapkan pompa. Molim 2 Shinpo 16 memerintahkan awak kapal untuk mengambil pompa. Pompa yang dibawa belum sempat digunakan. Molim 2 Shinpo 16 memerintahkan untuk meninggalkan palka. Derasnya air yang masuk deras Shinpo 16 perlahan mulai miring ke kanan. Nahkoda Shinpo 16 lalu memerintahkan awak kapal untuk mengemasi barang dan bersiap meninggalkan kapal menuju dermaga. Sementara itu, nahkoda maju 8 memerintahkan Molim 2 di haluan untuk menghibau jangkar dan memutuskan bergerak maju dan menjauh dari dermaga untuk berlabuh kembali. Maju 8 berhasil berlabuh dengan berolah gerak menggunakan mesin maju dan mundur. Shinpo 16 terus miring ke kanan dan perlahan haluan kapal tenggelam. Seluruh awak kapal 16 Shinpo berhasil meninggalkan kapal kecuali masinis 1 yang baru selesai menunaikan sholat maghrib. Shinpo 16 perlahan terguling ke kanan dan tenggelam. Masinis 1 yang berada di atas Shinpo 16 berupaya menyimbangkan diri dan mengikuti pergerakan kapal yang seorang tenggelam. Seorang penduduk lokal terjun ke dekat buritan Shinpo 16 untuk membantu masinis 1. Masinis 1 akhirnya terjun ke laut dan berhasil diselamatkan ke dermaga. Kemudian kita tahu siapa yang terlibat di dalamnya, yaitu kapal maju 8 menubruk Shinpo 16. Kejadiannya di mana? Pelabuhan Leba-leba, Lembana, Nusa Tenggara Timur. Mengapa bisa terjadi? Karena ada kesalahpahaman komunikasi antara nahkoda dan jurumudi. Yang tadinya jurumudi sudah menyikar haluan, tetapi salah pengertian dari nahkoda. Dan bagaimana bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena kecelakaan tubrukan atau senggolan saat manuver kapal di pelabuhan kerap disebabkan oleh faktor-faktor manusia, khususnya keputusan nahkoda dalam kondisi kritis yang melibatkan awak di anjungan dan kecepatan kapal. Keterangan nahkoda menyatakan kebingungannya ketika kecepatan kapal tidak berkurang. Meskipun telah memerintahkan mesin mundur, awak di anjungan tidak mengetahui arah putaran baling-baling. Karena tidak terdapat indikator arah putaran baling-baling di anjungan, nahkoda menyatakan tidak ada faktor yang mendorong untuk segera sandar. Meskipun kapal telah berlabuh dalam kondisi perbekalan yang minim, kepastian sandar justru dilakukan berdasarkan atas informasi dari agen kapal.
Terkait pola istirahat, nakoda terbiasa tidur sehari 2 jam dan sehari semalam antara pukul 1 dan 30. Terus, bagaimana supaya kejadian ini bisa tidak terulang kembali menurut situs IMO? Pengertian kelelahan berdasarkan situs IMO atau International Maritime Organization adalah suatu keadaan gangguan fisik dan atau mental diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu, yaitu kelelahan, kurang tidur, dan sebagainya, yang menyebabkan kelelahan itu bisa berakibat kepada semua orang di dalam komunikasi, di dalam cara bicara, di dalam melakukan kegiatan. Dan apa yang harus dilakukan sebaiknya juru budi maupun nahkoda maupun kapten seharusnya memikirkan pola istirahat mereka sehingga pada saat bekerja semuanya boleh berjalan dengan baik dan tidak ada satupun miskomunikasi. Mohon izin Pak, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.